Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pasil, Ibu Helen Madonna Sitohang, hormat yang sama pada Bapak pengajar praktik, yaitu Bapak Loyal Hamzah Sibuan. Perkenalkan, saya Henry, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SD Negeri 20 Sisumut, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Berikut ini adalah video aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Dan berikut video yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini terima kasih kepada rekan-rekan semua telah meluangkan waktu untuk sebagai audiens. Saya akan memaparkan tentang budaya positif di unit kerja SD Negeri 20 Sisumut. Di sini saya akan coba kaji hasil dari pendidikan guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Perlu kita pahami bersama bahwasanya budaya positif ini ada 6 posisi yang harus kita kuasai. Nah, ini yang pertama adalah tentang disiplin positif, nilai-nilai kebijakan. Nanti ada juga tentang kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 posisi kontrol bagi peserta didik nanti dan terutama diri kita sendiri. Ada segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan teori motivasi hukuman penghargaan restitusi. Dari 6 ini yang akan kita bahas, perlu kita ketahui bahwasanya disiplin positif itu apa. Nah, disiplin positif di sini ya suatu disiplin untuk diri kita sendiri di dalam internal kita, baik pada diri kita maupun pada peserta didik. Jadi nilai-nilai kebijakan ini ada 6, yaitu tentang profil pelajar Pancasila, di mana pada saat ini kita sudah beralih mulai dari kurikulum ke-13 ke kurikulum Merdeka. Nah, ada 6 aspek ya dimensi profil Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Untuk apa sih adanya teori motivasi dan hukuman ini? Nah, berdasarkan Dian Gossen di dalam bukunya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang pertama.
Yang kedua apa? Untuk mendapatkan imbalan penghargaan pada orang lain. Dari orang lain dia melakukan ini tadi supaya dapat penghargaan, ya, dapat reward. Jadi kalau kita juga ada anak yang berani, ada anak yang segala macam, kasih reward. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, jati diri mereka. Mereka menemukan nilai-nilai apa yang percaya pada dia, dikembangkannya. Inilah secara singkat tentang teori motivasi. Ya. Nah, ada ini di sini berikutnya adalah keyakinan kelas. Perlu kita pahami lagi kembali. Keyakinan kelas ini terbentuk dari peraturan sekolah. Adanya peraturan sekolah, maka dibentuklah dianya yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah hal-hal positif dari peraturan sekolah itu. Sekarang kita coba mereview kembali. Dari kita zaman sekolah dulu, ada yang namanya peraturan sekolah. Begitu ya, ibu-ibu? Ada peraturan sekolah. Untuk apa sih peraturan sekolah itu dibuat? Untuk mendisiplinkan anak. Ada lagi, kira-kira untuk selain itu, kenapa harus dibuat dianya kedisiplinan kelas itu? Kenapa harus ada keyakinan kelas? Di sini ada keyakinan kelas. Kenapa harus ada peraturan kelas? Kita dari dulu sekolah, mulai dari SD, ya, yang formal ya, sampai dengan SMA masih ada ya peraturan sekolah. Gak boleh rambut gondrong, harus bajunya seperti ini, sepatunya seperti ini. Kenapa harus ada peraturan di dalam sekolah itu? Kenapa tidak dibebaskan saja? Seperti itu. Jadi peraturan sekolah itu sebuah proses pendidikan, ya, di sekolah. Jadi ketika anak peserta didik di sekolah itu menjadi peserta didik, yang di sekolah namanya peserta didik. Ketika dia sudah lepas masa sekolah, dia menjadi anggota masyarakat, di mana di dalam bermasyarakat ada aturan-aturan yang berlaku yang harus ditaati. Jadi untuk mendisiplinkan itu, maka dibenarlah dari sejak sekolah. Sejak sekolah dibuatlah peraturan-peraturan sekolah itu. Bagaimana mereka harus bisa mentaati peraturan itu. Sebenarnya begini, peraturan sekolah dibuatlah rambut tidak boleh panjang. Pertanyaannya, apakah rambut panjang itu mengganggu dalam proses pembelajaran? Tidak. Tapi itulah tata caranya kita pihak sekolah ini mendisiplinkan peserta didik. Jadi ketika mereka nanti di bermasyarakat juga tahu peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, ada undang-undang, ada norma-norma kehidupan masyarakat. Jadi kita di dunia pendidikan, khususnya di sekolah ini, dan sinilah kita mendidik mereka. Nah, keyakinan kelas ini bisa abstrak ya, secara lebih rinci dan lebih konkret. Baru ini dia seperti warga sekolah, ya, peraturan sekolah itu harus ditaati oleh warga sekolah. Nah, setelah adanya peraturan sekolah, maka diturunkan dari keyakinan kelas, diambil nilai-nilai positifnya. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama dianya untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang. Yang ketiga kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir adalah kekuasaan. Jadi kalau kita ini kebutuhan dasar manusia, ingin berkuasa, itu adalah suatu kebutuhan manusia juga. Nah, di sini salah satu contohnya, saya senang berteman. Ini kebutuhan kita sebagai makhluk manusia, ya, makhluk hidup ya. Ini kebutuhan dasar manusia. Saya menghabiskan banyak waktu untuk orang lain. Ini juga kadang kita termasuk dalam
makhluk sosial ya. Di sini banyak yang saya buat di sini. Bahasanya di sini saya tidak suka perubahan. Ada saya ingin ruang kerja atau meja kerja saya rapi. Ini hal-hal yang positif yang mau kita ambil. Ya sampai begini banyak. Nah dari situ tadi adalah terciptanya kasih sayang dan rasa yang diterima dari kekuasaan, kebebasan dan kesenangan ini. Lantas ada 5 posisi kontrol dalam manajemen sekolah. Manajemen sekolah itu memiliki posisi kontrol. Yang kelima ini yang sering kita lakukan. Ya. Salah satunya seperti ini, penghukum. Mungkin kita ada anak-anak itu yang ada yang terlambat atau ada membuat tindakan yang salah. Itu kita berikan sebuah hukuman, ya kan? Misalnya dia suruh berlari, push up, atau di strap lainnya, itu adalah sebuah tindakan penghukuman. Jadi kita hukum dia. Inilah dia posisi kontrolnya ini, bahwasanya kita adalah tipe penghukum. Tipe penghukum. Jadi ada lagi dia pembuat rasa bersalah. Rasa bersalah ini biasanya kalau guru-guru, ya kan, dibuat dia kamu sedia seperti ini, kamu nanti terjadi seperti ini. Dia dibuat dia rasanya bersalah. Kamu cocok nggak seperti ini? Jadi kena di hatinya itu. Jadi anak itu ada down di fisiknya itu. Jadi lebih serang kepada fisik. Jadi terkadang kita juga guru mau di dalam posisi pembuat rasa bersalah. Jadi yang baik di antara 5 ini ya kita ambil semua tergantung tipenya. Tapi yang paling baik semua itu adalah bagian manajer. Nah, yang ketiga ini ada dia teman. Ada yang teman ini biasanya dipanggil. Ini guru-guru wali kelas, ya guru BK, guru semua yang kita di sini. Kadang anak itu ada yang agak aneh atau ada yang berprestasi, ada yang tindaknya di luar batas juga. Kadang ada yang model perangkul, dirangkul dia, diajak dia berteman, ya, berteman, diajak, jadi bercerita. Lama-lama dia mau menceritakan apa permasalahan dia. Boleh. Maaf Pak, saya tanya sedikit tentang teman tadi. Kalau misalnya teman guru berposisi sebagai teman, kebanyakan itu kan mengakibatkan atau membuat siswa itu menjadi sopan satunya kepada guru itu sedikit berkurang. Cara berbicaranya pun seperti temannya dibuat kepada gurunya itu Pak. Lampu ya? Di lampu ya? Wis, nanti lah sistemnya sama butet. Hidup. Si mati. Sini. Lanjut aja lagi deh ya. Ya. Lanjutin. Bagaimana tadi Bu Mel? Tadi kan kalau misalnya dia dibuat kita sebagai teman, kan kebanyakan murid atau siswanya nanti itu cara bicara dengan kita itu kan seperti teman sebaya dibuat. Sopan santunnya, cara bicaranya, tingkah lakunya kan jadi suka mereka. Jadi yang mau ditanyakan? Jadi yang saya mau tanyakan, gimana caranya jika kita memposisikan teman, tapi siswa tersebut tetap bicaranya tetap sopan, perilakunya juga ya sesuai lah sebagaimana siswa kepada guru. Ya, itu pertanyaan yang bagus juga dari Bu Mela. Dimana
ada kalau dia kita posisikan dia sebagai teman, terkadang anak ini malah di luar batas, seperti itu ya kira-kira. Dan komunikasinya juga dianggapnya kita bukan gurunya. Jadi bagaimana walaupun kita buat posisi kita ini adalah posisi kontrol sebagai teman, tapi kita masih dianggap sebagai guru. Artinya tetap diajak sopan santunnya tetap terjaga. Seperti itu ya Bu Mela. Benar Pak. Ya, saya tampilkan dulu. Bilang pulang Pak Cinta. Pertama kan apa pertama dia ada Gue siapa? Hah? Masih kan sama yang 30.000. salah. Oh, bisa. Ya, baik. Jadi di posisi yang seperti ini, pertanyaan dari Bu Mela ini sangat bagus, karena kadang dianya siswa ini terlalu melonjak tanpa ada batasan. Jadi posisi kontrol sebagai teman ini kita juga tidak boleh secara terus yang secara rutin. Anak ini kita rangkul anggap sebagai berteman. Jadi kita sendiri harus ada batasan. Kadang ada kalimat pembatas bahwasanya dianya harus kita ingatkan dianya sebagai murid. Ada tindakan-tindakan yang harus kita tekankan dianya murid dan saya guru. Tapi di dalam itu juga jangan sampai dianya merasa terbatas antara guru dan murid itu tadi. Jadi tetap dalam satu kasus, tetap kita rangkul, kita sentuh hatinya, itu dia. Jadi bukan berarti di luar juga kita anggap dia sebagai teman. Jadi dianya menganggap kita sebagai teman juga, tidak seperti itu. Jadi hanya di dalam satu kasus yang mau kita tangani saja yang kita rangkul dia sebagai teman. Seperti itu, Bu Mel. Berarti di luar kasus atau di luar permasalahan kita tidak merangkul dia lagi lah ya Pak? Ya, ketika tindakan itu diperlukan, maka kita rangkul dia sebagai teman. Jadi ketika kita sudah lepas, maka selesailah dianya tindakan kita sebagai teman. Karena posisi kontrol di sini adalah tidaklah rutin terhadap satu anak saja, tetapi ada sesekali ya kita akan membuat 5 di antara 5 ini. Misalnya si Polan, dianya nggak bisa kita ambil dalam posisi kontrol teman. Sesekali kita coba lihat rasa pemantauan manajemennya, bahkan penghukuman. Jadi kita lihat dari penanganan kasus dianya. Seperti itu. Bagaimana Bu Mel? Atau ada lagi kawan-kawan yang berikan saran di antara kasus anak ini? Booking? Tidak ada? Ya, lanjut. Nah, berikutnya adalah posisi kontrol pemantau. Pemantau ini ibaratnya kita melihat anak peserta didik kita ini banyak tingkahnya. Jadi kita lihat, kita kontrol apa permasalahan. Dianya bermasalah dengan guru A, ya, dengan salah satu guru. Kita pantau, kita lihat. Kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya karena ada sesuatu prosedur. Ya, jadi kita pantau aja, kita pantau dulu. Nah, dari pantauan itu maka kita ambillah, ya, kita ambil suatu tindakan. Kita catatkan apa permasalahannya, kapan kejadiannya. Jadi tindakan yang ke depan mau kita buat, ini sudah ada. Apa yang mau dibuat tindakan terhadap anak ini? Nah, misalnya ada satu anak yang bermasalah yang terlambat masuk. Kita lihat
kita nggak tangani. Kenapa? Sudah ditangani guru piket misalnya seperti itu. Kita nggak tangani, kita lihat. Itulah posisi pemantau. Besoknya dia bertengkar dengan kawannya. Ternyata sudah ditangani oleh guru ya. Kita pemantau, kita pantau. Tapi pada saat kejadian yang lain, ketika sudah selesai semua, kita boleh panggil anak itu. Kenapa kamu tadi terlambat? Saya lihat kamu terlambat. Kenapa kamu bisa terlambat? Itu ditanyakan. Itu namanya dalam posisi pemantau. Kita pada posisi pemantau. Yang paling baik di antara semuanya ini adalah posisi kontrol manajer. Yang namanya manajer ini dia memperhatikan semua. Diperhatikannya dulu semua. Jadi yang bermasalah antara guru dengan murid, kedua belah pihak ini ditelusuri. Jadi pantaunya dulu, ya dipantaunya dulu, dipanggilnya si murid, apa permasalahannya, kenapa kejadian seperti itu dalam kelas, seperti itu. Baru dipanggilnya guru. Nah, jadi anak ini mau bercerita bagaimana sesungguhnya. Jadi baru dipanggil guru. Bagaimana versi guru? Barulah disatukan bagaimana menyikapi kedua permasalahan ini antara guru dan murid. Kalau dianya guru dan murid, kalau sama siswa, ya siswa itu juga siswa A, siswa B harus dipisahkan. Tanyakan dengan versi si A dengan si B. Itulah yang namanya posisi kontrol manager. Ya. Ayung. Ya, baik. Selanjutnya di sini, ini adalah sebuah kasus tentang permasalahan anak yang ditangani dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini dilakukan untuk menstabilkan anak itu tadi. Jadi berbagai macam tindakan anak ini ada tadi 6 dengan cara tindakannya, tapi harus melalui prosesnya ini tadi. Apakah dianya dibuat dia sebagai penghukum atau manajer? Dianya yang pertama kita selesaikan adalah untuk menstabilkan identitas. Kita sebagai contoh kanlah ada siswa berantem dengan siswa lain dikarenakan mungkin mengambil bendanya atau katakanlah diambilnya bukunya. Jadi ini distabilkan dulu. Yang membuat yang kita lihat, yang kita tampak ini mungkin anak yang ini berantem, dipukulnya temannya. Ya, anak yang memukul ini kita panggil. Kita panggil di dalam satu ruangan yang tidak ada orang. Tapi kalaupun memang tidak bisa diselesaikan di dalam ruangan atau kita saja selesaikan di lapangan juga tidak ada masalah. Tapi lebih bagus diselesaikan lebih intens antara kita dengan dia untuk mengkaji apa permasalahan sebenarnya. Yang pertama ya, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini seperti contohnya begini. Setiap orang pasti pernah melakukan hal yang salah. Jadi kita tanyakan dianya, nah kamu kenapa berbuat seperti itu? Nah, saya buat seperti itu karena dianya diambilnya buku saya. Jadi saya pukul dia, begitu kan? Nah, jadi kamu pukul, maka distabilkan dengan kalimat-kalimat ini. Bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan hal itu, nah, tidak apa-apa. Tapi bukan berarti kita mendukungnya, ya. Tapi ucapan juga terima kasih dianya adalah validasi tindakan kesalahan. Nanti sampai dengan menanyakan keyakinan, Inilah proses ini bisa dilakukan ketika kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu diambil dari peraturan sekolah. Jadi inilah diambil. Ketika keyakinan kelas sudah dibuat, ya keyakinan kelas sudah dibuat, maka jalankanlah posisi ini dalam penanganan masalah melalui segitiga restitusi. Yang pertama, stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Agar dianya tidak mengulangi hal yang sama. Sebagai contoh,
yang tadi saya katakan anak itu diambilnya buku temannya, bergaduh, kita panggil, kita tanyakan. Setiap orang pasti pernah melakukan hal yang salah, walaupun yang salah sebenarnya temannya. Nanti kita panggil juga. Nah, tapi tidak boleh artinya sampai memukul, kan begitu. Lalu yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Kamu di dalam pertanyaan kita itu, salah satunya kita tanyakan, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, hal itu. Itulah dia salah satu contoh untuk validasi tindakan yang salah. Jadi dianya memberikan alasan. Jadi kita tahu, mengorek, kita cari tahu apa ya, mengapa dia melakukan hal itu. Ya, itulah dia sebagai contoh validasi tindakan yang salah. Setelah dia jujur, ya, melakukannya tindakannya itu seperti apa permasalahannya, mengapa menjadi seperti itu, kita tanyakan keyakinan kelas. Nah, apakah keyakinan itu yang kamu inginkan, seperti itu yang kamu inginkan? Sebetulnya tindakan yang dilakukan anak itu pasti yang bertentangan dalam hatinya. Tapi sebagai manusia, dia tidak suka dengan hal itu, kan gitu. Jadi makanya dia melakukan tindakan demikian. Jadi ada pertanyaan kira-kira sampai sini, Bapak Ibu? Oke, ya kita lanjut. Nah, ini adalah proses pembuatan kegiatan yang saya lakukan untuk praktek pembuatan keyakinan kelas. Dari peraturan kelas itu kami tampilkan, kami diskusikan bersama peserta didik bagaimana membuat keyakinan kelas itu. Keyakinannya kelasnya apa saja? Apa yang kamu yakini? Bahwasanya saya harus berkata sopan. Itu hal yang positif. Saya harus sayang, harus menyayangi teman. Itu keyakinan kelas dia. Nah, dari hasilnya itu semua, ya, kita pandu nanti lembar kerjanya gimana. Inilah ditempelkan apa yang mereka mau. Jadi bukan kemauan kita keyakinan kelas ini. Kita kasih hanya arahan instruksi kepada peserta didik. Ya, peserta didik nanti mereka yang apa yang keinginan mereka, hal-hal positif apa yang mereka inginkan, itu yang kita sepakati. Nah, dari hasil ini tadi dikumpulkan, itu yang kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Setelah dilakukan tindakan kelasnya tadi, maka kita minta umpan balik sama peserta didik kita. Bagaimana tindakan yang kita lakukan ini? Apakah kamu setuju dengan lakukan ini? Jika setuju, ya. Apakah kamu setuju? Itu kita tanya umpan baliknya, sedikit aja. Kalau iya, maka dijawabnya ya. Yang tidak, ya tidak. Apa alasannya? Apalagi anak-anak kita kan sudah paham betul ya. Jadi kalau anak yang belum baca, yang bisa baca, ya kita tanyakan aja secara lisan. Gitu. Ini. Jadi keyakinan kelas yang kami sepakati itu adalah bersikap dan berkata jujur. Dari hasil yang banyak tadi itu, ini yang kami sepakati. Bertanggung jawab atas tugas yang ada. Jadi kalau dia piket, maka diselesaikanlah piketnya. Menghargai teman dan guru. Jadi kami di sana menekankan ini di dalam kelas kami ini, bagaimana menghormati guru, baik itu guru kelasnya maupun guru bidang studi yang masuk di dalam kelas tempat ini. Baru disiplin waktu, masalah waktu jam pulang yang masuk anak ini kami sudah sepakati untuk siapa yang piket 15 menit sebelumnya dia harus duluan datang. Ini jadi anak-anak yang membuat kesepakatan ini, mereka juga yang melaksanakannya. Kita hanya sebagai fasilitator dalam kelas. Ya, Bapak Ibu. Ini salah satu contoh praktek segitiga restitusi yang saya laksanakan. Ya, dengar ya suaranya. Dari laptop. Dulu tadi ya. Ya, saya coba.
Coba saya buat dulu tuh biar lebih jelas. Tapi nggak masuk umur dulu biasa deh biasa. Iya, dia mau keluar dulu. Ini bengkelnya apa? Das ya? Das. Speaker. Ibu, lama lagi. Kita pulang. Ibu, enggak pulang. Ya, kalau mau duluan nggak apa-apa Bu. Lama lagi kita pulang. Ini terukan. Ini apa sih gak kipas sudah? Jadi So, jadi inilah praktek segitiga restitusi yang saya lakukan sama peserta didik, ya. Jadi anak ini terlambat nih, nggak pikir. Apa kalian? Kamu tahu tidak mengapa saya panggil? Baiklah, tadi Bapak ruangan kelas kamu. Mengapa kamu tidak ada dalam ruangan kelas? Bukankah kamu pikir hari ini? Iya Pak, saya sambil ketemu Pak. Ya, tidak apa-apa. Sedih kali. Orang pernah berbuat salah. Sedih Pak. Kamu setiap tindakan pasti Lihat ada wajahnya, Pak. apa kamu jadikan dengan Bapak. oh gitu. Apakah tindakan kamu lakukan itu sudah sesuai dengan yang kita pastikan? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Jadi kamu sudah tahu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Selanjutnya, apa kamu bersedia memperbaiki keadaan ini? Dengan cara apa itu? Bulan sekali, kan? Silakan kembali ke ruangan kelas kamu dan bantu mengamankan tiket ya. Oke, ya, balik. ya. Ya. Ya, jadi ini tadi adalah contoh kasus anak itu terlambat. Bukan terlambat, dianya piket kelas. Tapi anak ini murah bosan. Jadi kerjaan nggak siap-siap aja. Jadi dia pergi ke kantin. Jadi ketika saya masuk dalam kelas itu, saya tahu tuh piketnya siapa. Ternyata si Rehan ini tidak masuk dalam kelas. Jadi kawannya juga mengadu, Pak Rehan nggak mau piket gitu. Saya lihat dia di kantin. Jadi kita panggil. Kenapa? Ternyata dia merasa bosan, nggak siap-siap kerjanya. Jadi saya sarankan tadi udah karena sudah ada kesepakatan kelas. Jadi apa permasalahannya? Ternyata dia aja bosan. Jadi masa bosan kemana kamu? Ke kantin. Pergi dia ke kantin. Jadi saya tidak marahin di situ. Bahwasanya saya rangkul dia aja. Tindakan itu benar atau salah? Saya tanyakan kembali. Ternyata dia menyadari tindakannya tidak benar yang dilakukannya. Jadi dikerjakannya kembali. Apa yang seharusnya sudah menjadi kesepakatan kelas. Jadi di sini juga saya coba tanya sebagai referensi atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riana Maranara. Saya sangat senang diajak diskusi oleh Pak Guru. Saya tidak dimarahi oleh Pak Guru. Saya diajak diskusi dan saya merasa senang dengan Pak Guru. Dan kedepan saya akan bertanggung jawab atas pekerjaan. Saya akan segera mungkin untuk menyelesaikan piket agar tidak muncul rasa bosan. Terima kasih Pak Guru. Ya. Apa kabar sih Pak? Kamu tahu tidak mengapa saya panggil ke sini? Baiklah, Pak. Tadi Bapak lihat kamu bertengkar
kalian dengan Santi? Iya Kak, habisnya saya selesai. Kenapa Kak Siva kesal? Oh begitu, ya wajar kamu marah. Andai Bapak di posisi kamu, pasti saya juga melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang sudah kamu lakukan kepada Santi? Saya malah mengatakan saya buang bukunya Kak. Oh begitu, kamu pasti ada alasannya. Ya Kak, tak mungkin saya melakukan aktivitas tersebut. Saya sudah susah payah untuk menyelesaikan tugas yang Bapak berikan pekerjaan saya. Dia tidak mau dilakukan sendiri Pak. Oh, ya wajar kamu marah sebab pekerjaan kamu dicontek oleh Santi. Dan di sini Bapak menghargai tindakan kamu yang tidak melakukan yang lebih buruk dari situ, misalnya memukul Santi. Sekarang coba kamu pikirkan tindakan apa yang sudah kamu lakukan itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? saya menghormati antar teman Pak. Ya, betul sekali. Menurut kamu, menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting Pak, Baik. Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada sedang marah? harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia melakukan perbuatan itu dan melakukan perbaikannya? Bersedia Pak. Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bersabar dan lebih memahami amalan saya. Dan apabila ada teman yang tetap menyontek, saya akan melaporkan kepada Bapak atau Ibu guru yang masuk. Ya, benar sekali. Jadi tetap semangat ya si Pak. Sekarang silakan lanjutkan pelajaran kamu. Baik Pak, terima kasih. Kembali ya nak. Assalamualaikum, nama saya Rima. Saya sangat senang diajak diskusi oleh Bapak Guru untuk mendapat mengendalikan diri agar lebih sabar dan tidak marah-marah dikarenakan tindakan teman saya dan saya harus belajar menghormati antar teman. Ya, jadi anak ini ya saya ajak diskusi. Jadi dia biasanya kalau yang lain-lain kan nggak marahin dia, nggak hukum dia. Ternyata setelah saya rangkul dengan kalimat seperti itu, ternyata dia mau. Saya anggap dia sebagai teman. Ya, jadi makanya tadi ada posisi kontrol itu dilakukan. Mana yang cocok untuk anak ini? Kita lakukan dulu posisi kontrol kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi sampai sini kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau kita tanyakan? Ya. Jadi yang saya gunakan tadi itu adalah tentang bagaimana dianya saya rangkul sebagai teman, kawannya juga mengadu, kita pantau ke kelasnya, baru saya tanya dia. Saya gunakan material. Jadi kawan-kawan tadi ada yang ngintip di jendela gitu kan, ada di jendela. Dia enak juga menceritakan apa permasalahan dia. Jadi tindakan apa yang dilakukannya. Jadi dia menyadari dirinya sendiri kesalahan apa yang dilakukannya. Tapi kalau rame-rame mungkin dia malu macam. Makanya itu kalau menanya hal-hal yang seperti ini, kalau bisa di dalam satu ruangan yang memang betul lebih enak dia menceritakan apa dia. Izin bertanya Pak. Dalam posisi 5 kontrol tadi kan Bapak mengatakan sudah melakukan 3 kan sebagai pemantau, teman, terus manajer juga. Nah, apakah saya lihat Bapak tidak ada melakukan
posisi kontrol itu di penghukum atau rasa bersalah. Karena kita tahu sendiri kan Pak, penghukuman dan pembuatan rasa bersalah itu mampu membuat murid itu sadar untuk tidak melakukan kesalahannya kembali. Kenapa Bapak tidak, pertanyaan saya, mengapa Bapak tidak memberikan kontrol penghukuman atau pembuatan rasa bersalah pada siswa yang melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas? Ya, ini pertanyaan yang bagus juga. Kenapa dalam posisi ini saya nggak mau menghukum anak tersebut, padahal sudah jelas melakukan pelanggaran keyakinan kelas, peraturan sekolah, peraturan kelas. Jadi di dalam ini saya perhatikan anak ini, saya rangkul dulu. Jadi posisinya itu dalam satu sisi saya nggak mau langsung menjas, saya hukum. Jadi kalau saya hukum, besok dianya bukan segan sama saya, tapi merasa takut. Ya, sebagai teman ini, sementara di dalam satu posisi saya harus bisa menjadi teman baginya. Temannya sebagai apa? Bukan hanya permasalahan dia, tetapi mencari tahu permasalahan temannya yang dalam kelas. Jadi kalau saya buat rasa penghukum, bisa jadi dia juga menolak hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi kalau penghukuman ini lebih pada dianya fisiknya down. Dia sementara anak SD ini kan butuh lagi perangkulan. Rasanya tidak dapat. Jadi harus kita ciptakan juga mereka merasa nyaman. Di sekolah itu bagaimana rasa nyaman dianya. Ternyata Pak, guru kami seperti ini, guru kami seperti ini. Ternyata enak bercerita. Jadi apapun permasalahan dianya, untuk pengembangan diri dia, potensi diri dia, kita tahu. Sama seperti misalnya kita nggak tahu permasalahan dia. Ada satu cerita juga, ada film yang kita kadang lihat ya di sosial media, ada anak yang terlambat, dihukum gurunya, dipukul tangannya, tanpa tahu permasalahannya seperti apa. Itu kan tipe guru yang penghukum itu. Mungkin kita lihat kan, anak itu terlambat dalam kelas, nah hukum dia. Salah satu contohnya seperti ini. Saya coba, masih ada atau tidak ya? Saya lihat, saya coba putar videonya. Oh, mungkin di YouTube, mungkin masih ada. Ada simpan kok filmnya ini. Ini coba saya cari. Berhubung-hubung.
Tapi yang jelas, jadi di dalam video itu, ya, ada anak itu rupanya dia mengantar ibunya, makanya dia terlambat. Jadi ada anak guru itu dihukumnya anak itu tanpa tahu apa sebab dan akibatnya. Inilah penghukum. Saya tidak mau dalam hal itu. Jadi makanya saya tanyakan dulu, ya, kita ajak teman, kita pantau, kita manajer, kita rangkul dulu dia, apa pemahaman. Makanya dia, yang saya tahapkan adalah segitiga restitusi ini. Saya menanyakan kabarnya dulu, buat dia nyaman, ya. Saya tanyakan, oke, kamu bukan hal yang satu-satunya melaksanakan, pernah melakukan kesalahan itu. Nah, jadi dia merasa nyaman, oh. Tapi bukan dalam satu sisi kita membela tindakan dia yang salah tadi. Baru kita tanyakan lagi, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, apa yang sudah kamu lakukan benar atau tidak. Dari dia yang membuat kesalahan, dia menyadari sendiri tindakan dia. Kalau penghukum tidak perlu segitiga restitusi ini. Ini yang kebanyakan kadang guru-guru kita, termasuk kita dulu waktu sekolah juga, guru itu langsung menghukum, ya, langsung menghukum. Kalau saya dulu waktu SMK itu bertukar tas sama sepatu sama adik saya. Ya, adik saya itu masuk pagi, saya masuk siang di SMK. Jadi tunggu dia pulang dulu baru saya pulang. Ternyata yang film-film yang dipilih itu kejadian sama saya dulu. Jadi guru saya itu saya terlalu terlambat, dianya 15 sampai 30 menit. Selalu terlambat. Di 3 bulan pertama sampai mampu membelikan sepatu dan tas yang baru. Jadi saya terlambat, kena hukum, dikeluarkan gitu. Jadi kita tarik diri ketika kita jadi guru, apa kita mau posisi peserta didik kita, murid kita dapat hal atau perlakuan yang sama pada saat kita dulu. Kita dulu maunya ditanyakan dong, dibantu dong, permasalahanku seperti ini, kenapa nggak ada solusi di sekolah? Rasa nyaman yang mau kita ciptakan di sekolah. Jadi ketika saya jadi guru, ini yang saya lakukan. Ditambah lagi dengan pendidikan guru penggerak ini di modul 1.4, ternyata memang dipelajari dengan hal ini. Jadi apa permasalahan kita waktu di sekolah dulu, waktu kita zaman sekolah sampai kita jadi guru, ini yang saya lakukan. Saya nggak mau bagian hukum, kamu terlambat nggak usah masuk, atau kita hukum, kita berikan hukuman fisik. Saya nggak mau seperti itu. Jadi kita rangkul dulu dia, tanyakan dulu dia apa permasalahan. Kita cari tahu. Pasti ada dianya melakukan tindakan, pasti ada sebabnya. Ada sebab, ada akibat, seperti itu dia. Kenapa dia berakibat dia gagal terlambat? Pasti ada sebabnya. Mungkin dia kesiangan kah, kalau yang terlambat, atau yang lainnya. Kita cari dulu. Kalau sudah kita cari, ternyata tindakan dianya, ya, kalaupun memang jenjang yang memang harus dihukum, berilah hukuman yang memang positif juga. Misalnya hukuman apa yang positif, yang memang untuk mendisiplinkan dia, bukan hukuman fisik segala macam, disuruh push up, suruh lari, atau ditendang anak itu. Tidak seperti itu, ya. Penghukuman juga carilah penghukuman yang untuk meningkatkan kompetensi dia. Misalnya hukuman dia, anak ini belum bisa nulis, dia nulis dulu walaupun 2 baris. Jadi dia untuk potensi dia juga, seperti itu ya. Berarti untuk memberikan, berarti saya bisa ambil kesimpulan bahwa untuk mengatasi suatu masalah kita tidak perlu memberikan penghukuman dan pembuatan rasa bersalah. Dan sebenarnya dengan melakukan yang Bapak lakukan tadi bisa menimbulkan rasa bersalah pada siswa atau murid tersebut, ya Pak? Ya, secara tidak langsung kan kita udah tanyakan tadi di sini. Keyakinan apa yang kamu tindakan yang salah, kan gitu. Kita udah tanyakan apa yang kamu, karena udah ada keyakinan kelas. Ya, kita tanyakan. Jadi dari sini juga dia sudah menyadari dirinya berbuat salah, ya, tanpa kita harus marahi. Dan dari situ juga dia mau melakukan perubahan. Dari posisi anak itu tadi, ternyata dia langsung membantu temannya. Besok-besok kita pantau lagi. Jadi posisi saya di sini saya ubah nih. Saya sebagai pemantau tadi yang jadinya seperti itu, saya pantau anak ini. Apakah dia besok melakukan hal yang sama lagi atau tidak? Ternyata tidak, kan gitu. Kalau memang gagal baru
dengan posisi kontrol yang lain. Berarti anak ini tidak bisa dianggap seperti ini, harus diberikan posisi kontrol yang lain. Seperti itu. Jadi kita lihat karakteristik siswa kita bagaimana, si ini bagaimana. Jadi asesmen diagnostik itu perlu di awal mata pelajaran, di awal semester, ya. Jadi di sini kita lihat udah banyak yang suntuk ini ya, udah jam-jam rawan ya. Jadi coba kita ice breaking dulu sebentar ya. Ya, ibu-ibu kita ice breaking dulu. Ya, biar semangat dulu. Ya, coba kita berdiri semua. Apa ini gerakannya nih? Tepuk tangan. Dan Ya. bisa paruh ini. Ada suara ya? Istilah mana-mana ini nanti. Ada suara ya? Oh, tadi mati ya Bluetooth-nya ya? Tapi ini kan. Bluetooth-nya mati. Enggak ada lah. Suara ibunya. Oh iya. Kita coba ya. Ya, kita coba ice breaking ya. Di jam rawan ini.
lagi? Udah lah. Sekali lagi? Lama kali. Jogetnya. Ya, bututnya masih ada lagi. Satu lagi ya, itu biasa. Cukup Bapak Ibu? Speakingnya? Agak pantat Bu Isa nanti tahu kamera Bang. Ya. Ya. Belakang. Wajib Pak Bu Isa bisa di depan. Dan masih ada satu lagi nih. Satu lagi pada. Ya, baik. Masih udah semangat Bapak Ibu, udah segar? Lumayan. Lumayan. Nah, berarti kok lumayan masih kurang ini ya? Masih kurang, ya. Sekali lagi kita coba. Oke, ya. Sekali lagi ya. Baru kita lanjut ya. Masih lemah. Bapak Ibu, masih lemas ya, mungkin bisa ya. Ya, kita coba sekali lagi. Oke, ya, sekali lagi Bapak Ibu, biar dia kita lanjut materi kita. Ikut juga kan sini. Manggil kosong. Buka. Buka ada ini. Zumba. Biar kita terus. Sampai biar lagi. Ya. Masih sama dia. Beruang-beruang juga. Ini Mak Aeng lagi semangat tadi. Mati lampu. Lampu. Ya. Kasih lampu ya. Jadi Sekian dan terima hari kasih. ini sangat terhambat kita mati lampu ya. Jadi Bapak Ibu semua, itu tadi hasil presentasi Awas saya terkilir. mengenai Ibu apa? Buntut Pak Tutor. ya. Buntut Pak Tutor. Baik, Bapak Ibu semua, itulah tadi hasil dari pendidikan guru penggerak saya ingin berbagi Bisa langsung. tentang budaya positif ya, budaya positif di sekolah saya, dan hal ini untuk memenuhi tugas. Salah satu tugas dari CGP, saya juga harus berpraktek baik kepada rekan-rekan sekalian. Jadi atas kesempatannya semua, terima kasih. Mungkin itulah hasil presentasi saya, sosialisasi saya, hasil apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak. Semoga kawan-kawan juga termotivasi menjadi mengikuti program guru penggerak di angkatan berikutnya. Jadi akhir kata, saya akhiri. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siapa selanjutnya menyusul jadi CGP? Beringin Nusantara kan? Ini ada nih CGP senior yang lagi nonton, Bu Sulistiawati. SMP Negeri 3 Togamba. Ya kan Bu? Oh, bukan itu. Tiap hari kayak gitu kurang selalu. Bagus lah, kamu pun